memberikan kita uang setiap harinya. Dan hasilnya cukup lumayan. Ya, hasilnya seperti teman-teman lihat tadi ya. Hasilnya tuh sampai ada yang 50 juta, ada yang 4 juta sehari, ada yang 1.600.000 sehari. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semangat pagi. Ya, semangat pagi ini biasa yel-yel yang diucapkan oleh para pelaku multi level marketing ya, teman-teman. Oke. Ketemu lagi dengan saya, Sis Wandi Waluyo. Ya, kali ini saya akan membahas tentang bisnis MLM atau bisnis multi level marketing yang saat ini sedang marak. Apa penyebabnya? Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Yang pertama, ini dia penyebabnya. Ternyata COVID-19 ini salah satu penyebab dari maraknya bisnis multi level marketing saat ini ya teman-teman. Kita ketahui bahwa COVID-19 ini sudah ada sejak Februari tahun 2020 ya, dimana kita semua harus stay di rumah ya. Kita kurangi segala activity yang ada di luar, sehingga kita mengurangi frekuensi kita ketemu dengan orang. Segala bisnis pun sudah banyak yang gulung tikar ya teman-teman, sehingga alternatif untuk tetap mendapatkan penghasilan dengan tetap ada di rumah, salah satunya adalah multi level marketing ya. Yang kedua, terjadinya PHK. Wah, ini PHK juga banyak sekali ya teman-teman kita yang mengalami PHK sejak terjadinya COVID ini teman-teman ya, dimana semua orang menahan uangnya, sehingga banyak perusahaan yang harus kolaps. Dan cara satu-satunya untuk mempertahankan supaya perusahaan tetap berdiri adalah dengan cara mem-PHK ya, supaya keuangan perusahaan tetap sehat. Jadi yang saat ini masih belum ter-PHK, bersyukurlah teman-teman, karena masih tetap mendapatkan penghasilan di tengah situasi yang sulit seperti ini. Tapi buat mereka yang telah ter-PHK, untuk mencari pekerjaan yang baru itu sangat sulit sekali ya, dimana perusahaan sudah tidak ada lagi meng-hire karyawan yang baru ya, hingga alternatif pilihannya adalah dengan ikut multi level marketing. Nah, seperti kita ketahui, saat ini kita tengah dinamanya PPKM, pembatasan pokoknya nama PPKM yang mulai dari mikro, PPKM peralihan dan segala macamnya. Yang sekarang yang terbaru adalah PPKM darurat ya teman-teman. Yang tinggalnya di Jakarta saat ini sudah banyak sekali penyekatan sehingga kita tidak bisa menuju Jakarta Pusat ya teman-teman. Semua daerah-daerah sudah ditutup. Nah, ini para usahawan kecil, rakyat kecil, semuanya itu susah ya. Kalau yang saat ini mendapatkan gaji bulanan ya mungkin itu santai-santai aja ya, malah suatu enak gitu. Harus WFH 100%, harus kerja dari rumah. Tapi bagaimana buat teman-teman yang saat ini seorang entrepreneur? Bagaimana teman-teman yang harus mendapatkan uang dengan cara jualan? Bagaimana teman-teman tukang ojek misalnya, atau dan teman-teman yang pokoknya harus melakukan sesuatu untuk dapatkan uang hari itu gitu ya. Nah, di masa PPKM darurat ini sangat-sangat sulit sekali teman-teman ya, sehingga mereka berpikir bagaimana saya tetap bisa mendapatkan income dengan bekerja dari rumah itu ya. Dan kita ketahui banyak multi level marketing sekarang yang sudah bisa dijalankan secara online. Jadi memang MLM ini satu solusi, satu satu solusi lah ya buat teman-teman yang sedang kebingungan nih bagaimana harus mendapatkan income. Nah, salah satunya maraknya itu karena ketika kita ikut multi level marketing itu tidak perlu punya modal yang besar, nggak perlu punya modal usaha yang besar ya. Hanya dengan ratusan ribu saja kita sudah mempunyai hak untuk menjalankan usahanya. Kita bisa berjualan tanpa harus stok barang ya. Dan ini memang kekuatannya dari satu community atau word of mouth ya. Jadi memang betul-betul pilihan ya teman-teman ya. Bahkan mungkin udah nggak ada pilihan lagi, hanya inilah yang bisa dijalankan saat ini.
kita semua tahu dalam situasi yang sulit seperti ini tidak banyak pilihan dalam hidup kita. Yang ada lakukan atau kita hidup dalam kesusahan, ya teman-teman. Nah, itu tadi penyebab-penyebab kenapa kita melakukan MLM ya. Ini kenapa MLM sebagai pilihan ya teman-teman. Yang pertama itu karena bisnis multi level marketing itu bisa menawarkan passive income ya. Jika kita bisa berhasil mengembangkan jaringan kita, maka kita akan bisa mendapatkan income seperti gulungan salju, yang mana semakin lama semakin besar, semakin besar, sehingga tanpa usaha yang betul-betul keras pun income kita besar seperti gulungan salju lagi ya, seperti salju tadi. Nah gitu teman-teman. Passive income itu artinya ya kita nggak ngapa-ngapain dapat duit ya teman-teman ya. Passive income, banyak sekali di antara kita sini banyak yang mengejar namanya passive income ya. Mulai dari sekarangnya lagi marak misalnya ikut cryptocurrency, ikut saham, ikut forex ya, tujuannya adalah passive income. Karena kita taruh uang dapat duit ya, itu yang kita sukai. Bahkan sekarang banyak juga robot trading. Wah, macam-macam sekali teman-teman. Tapi teman-teman ya, semakin cepat kita bisa mendapatkan uang, maka semakin cepat juga kita akan kehilangan uang. Seperti kata pepatah, easy come, easy go. Oke, itu harus kita pahami prinsip itu ya. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan dunia trading, ya itu harus juga siap dengan resikonya. Nah, MLM saya rasa memiliki tingkat resiko yang rendah ya teman-teman ya. Paling resikonya kita hanya ditolak ya, dan resikonya barang kita jual tidak laku, hanya itu doang. Dan kita nggak perlu modal yang besar, boro-boro jutaan ya, mungkin ratusan ribu saja kita sudah bisa untuk ikut multi level marketing, sehingga kita bisa mendapatkan passive income. Yang kedua, kenapa kita memilih usaha MLM ya sebagai pilihan sekarang ini? Yang nomor dua adalah ini bisa dijalankan kapan saja dan di mana saja. Nah ini enaknya teman-teman ya. Ketika kita ikut sebuah multi level marketing, ini kita bisa jalankan kapan saja dan di mana saja. Misalnya sedang naik bis, kita bisa saja ketemu dengan orang baru, kita kenalan, kemudian kita tawarkan orang tersebut bisnis MLM kita ya. Atau saat kita pergi kemana, sedang ngopi, sedang makan, apapun yang kita lakukan itu bisa kita lakukan. Karena bisnis multi level marketing biasanya menyediakan satu support system atau satu marketing plan yang sangat mudah dimengerti dan sangat mudah untuk dijelaskan kepada orang lain ya, hingga bisa dijalankan kapan saja dan di mana saja. Di masa PPKM darurat ini teman-teman juga bisa lakukan dengan cara memanfaatkan Facebook, bisa memanfaatkan Instagram, bisa memanfaatkan YouTube seperti yang teman-teman tonton seperti saat ini ya. Saya juga sedang memberikan penjelasan tentang MLM. Nah misalnya gitu ya, itu semua platform bisa kita gunakan ya, dengan media sosial. Enaknya ya, bisa kapan saja, di mana saja, dan dengan apapun gitu, semuanya bisa. Nah kemudian kenapa MLM sebagai pilihan? Yang ketiga itu bisa dijalankan siapa saja ya. Selain di mana saja, tadi juga bisa dijalankan siapa saja, karena di sini MLM tidak melihat siapa Anda. MLM tidak melihat latar belakang Anda. MLM tidak melihat titel yang Anda punya. Lulusan SD, SMP, SMA, lulusan sarjana, lulusan master, lulusan doktor, misal, semuanya bisa ikut ya, tidak ada batasan. Dan juga tidak ada batasan umur. Paling enggak ya minimal Anda punya KTP ya, berarti 17 tahun minimum Anda udah bisa berhak menjalankan ini ya. Enaknya, apakah Anda seorang karyawan saat ini? Apakah Anda seorang PNS misalnya, atau Anda seorang ibu rumah tangga, atau Anda seorang mahasiswa atau seorang siswa saat ini? Siapa saja bisa ya. Yang penting hatinya mau untuk melakukan perubahan dalam hidup dan bisa mendapatkan income ya teman-teman. Itu enaknya kita MLM sebagai pilihan. Kemudian yang keempat, ini tidak perlu modal besar ya. Tadi sudah saya sebutkan, mungkin dalam ratusan ribu. Kalau ada multi level marketing yang menawarkan kepada Anda dengan join yang sangat-sangat besar ya, Anda perlu berpikir ulang gitu ya teman-teman. Karena memang MLM yang baik biasanya tidak memerlukan modal yang besar untuk bergabung ya.
terutama uangnya ya. Yang penting itu kemauan mau berubah dan mempunyai impian-impian yang besar gitu. Dan ini teman-teman yang kelima, bisa dijalankan secara online. Nah, ini saat ini kita bisa memanfaatkan Facebook ya. Dan ilmu tentang digital marketing itu sendiri sebenarnya banyak sekali. Teman-teman bisa search di YouTube, apapun yang teman-teman mau, apapun yang teman-teman butuhkan, itu semuanya sudah ada di sana, tinggal dimanfaatkan saja ya. Oke teman-teman, ini ya, sebenarnya dalam hidup itu ada pilihan dalam bekerja itu. Apakah kita bekerja untuk orang lain atau bekerja untuk diri sendiri ya. Kalau kita bekerja untuk orang lain, jelas tuh, berangkat pagi pulang sore, akhir bulan gajian ya. Kita nggak terlalu berpikir resiko, kita nggak terlalu berpikir apakah ini untung besar, rugi besar, atau bagaimana. Yang kita lakukan hanya belajar, improve, mengembangkan perusahaan, berangkat pagi pulang sore, akhir bulan gajian, syukur-syukur akhir tahun dapat bonus gitu ya teman-teman ya. Tetapi ya tentu semua ada plus dan minusnya ya teman-teman. Bekerja untuk orang lain, kurangnya adalah dimana income kita setiap bulan itu terbatas, sudah tertakar ya, segitu-segitu aja gitu ya. Kalau mau usaha lebih ya paling nggak lembur gitu, pengen dapatkan uang yang lebih ya harus lembur misalnya gitu ya. Tetapi kalau kita bekerja untuk diri kita sendiri, tentu kita memiliki kebebasan waktu, kita memiliki kebebasan pikiran kita. Semua yang ada di kepala kita bisa kita curahkan dan kita bisa wujudkan menjadi bisa kita implementasikan menjadi sesuatu yang baik ya menurut kita gitu. Kalau misalnya lagi profit besar ya kita nikmati besar, cuman resikonya ya kita bisa rugi gitu ya teman-teman. Itu pilihan. Apakah bekerja untuk orang lain itu buruk? Ya enggak juga gitu. Bekerja untuk orang lain juga baik gitu ya. Apakah tidak ada orang yang kaya dari bekerja orang lain? Banyak orang yang kaya yang bekerja dari orang lain, banyak ya. Apakah untuk yang bekerja untuk diri sendiri ini nggak ada yang miskin, semuanya kaya? Enggak juga, banyak juga orang yang bangkrut dalam usahanya ya. Banyak juga yang menjadi miskin, malah nggak, yang tadinya punya apa-apa jadi nggak punya apa-apa gitu ya. Ini semua tergantung mental, dan hidup adalah tinggal menentukan pilihan. Teman-teman mau pilih yang bekerja untuk orang lain atau bekerja untuk diri sendiri, atau saat ini sedang bekerja untuk orang lain dan membangun bisnisnya sendiri, juga boleh-boleh saja, sah-sah saja ya. Nah teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mulailah, kalau saat ini masih bekerja untuk orang lain, masih jadi orang gajian, mulailah berpikir untuk bekerja untuk diri sendiri. Kita berdarah-darah, kita berjuang pagi, siang, sore, dan malam, itu untuk bisnis teman sendiri ya. Tujuannya apa? Supaya nanti kita di masa tua kita bisa menikmati hal yang luar biasa. Oke, lalu ini ya, kayak ikut MLM itu sebenarnya adalah bekerja untuk diri sendiri ya teman-teman ya. Makanya sini tadi teman-teman saya ajak untuk mulai membangun atau memulai bisnisnya sendiri. Nah, tidak harus berupa usaha ya. Kalau usaha yang real itu biasanya memerlukan modal yang besar teman-teman, apalagi tinggal di Jakarta. Memulai usaha gerobak dorong aja paling tidak itu punya uang 20 juta tuh baru bisa. Kalau nggak punya uang segitu ya akan susah gitu ya. Itu hanya gerobak dorong yang di pinggir jalan, apalagi yang stay di punya sampai sewa ruko, sewa tempat, sewa rumah ya, sewa kantor. Wah, itu modalnya juga luar biasa besar. Nah, dengan ikut MLM itu kita dengan modal yang kecil ya. Nah ini teman-teman, saat ini adalah alternatif ketika kita ikut multi level marketing ya. Bukan semata-mata semuanya hanya uang, tapi ini menurut saya yang pertama, kalau teman-teman ikut MLM adalah ikut dalam mengembangkan bakat atau talenta. Nah ini kadang-kadang kita yang tidak kita miliki ketika kita bekerja untuk orang lain ya. Biasanya kalau kita kerja untuk orang lain itu aturannya banyak, kemudian kita akan selalu salah nih biasanya nih. Nah ingat ya, yang selalu benar di dunia, yang pertama adalah wanita itu selalu benar, yang kedua adalah bos. Jadi kalau Anda masih punya bos, Anda akan selalu salah biasanya ya. Ini biasanya, mudah-mudahan teman-teman tidak gitu ya. Kalau diikut
di multi level marketing ini kita bisa mengembangkan bakat kita, bisa mengembangkan talenta kita, mulai dari belajar attitude yang baik, bagaimana berbicara dengan orang lain, bagaimana mengembangkan diri ya. Biasanya banyak pendidikannya kalau kita ikut multi level marketing. Teman-teman tinggal ikuti dan belajar, maka teman-teman akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sekarang. Yang kedua ya teman-teman ya, apakah ikut MLM itu berguna nggak untuk masyarakat? Nah ini perlu kita pahami ya. Banyak sekali MLM yang dipandang secara negatif ya, banyak MLM yang dipandang sebelah mata ya. Tapi faktanya banyak sekali MLM yang bisa bermanfaat untuk orang lain ya, terutama MLM yang menjual produk-produk yang bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Nah yang ketiga, akan mendapatkan bonus yang adil. Nah ini tujuan kita ikut MLM ya. Jadi kalau teman-teman ikut MLM tapi MLM ini hanya menguntungkan yang atas misalnya gitu ya, jangan ikut. Apakah yang masuknya belakangan bisa juga nggak bisa mendapatkan bonus seperti upline? Kalau teman-teman bisa mendapatkan kesempatan yang sama, bukan siapa cepat dia dapat, bukan, tapi sistem yang dimana yang adil, siapa yang bekerja secara aktif ya, maka itu bisa mendapatkan bonus, bisa mendapatkan uang yang sama gitu dengan yang dulu-dulu. Bahkan yang dulu-dulu pun bisa kalah karena mereka tidak melakukan usaha gitu. Artinya siapa yang melakukan lebih banyak maka dia akan lebih banyak. Nah kalau sistemnya seperti itu wajib diikuti ya teman-teman ya. Dan yang kelima itu yang keempat, dapat diwariskan. Nah ini cari MLM yang bisa diwariskan ya. Jadi biar nanti anak cucu kita itu menikmati apa yang kita lakukan sekarang gitu ya. Jangan MLM-nya yang nggak bisa diwariskan hanya kepada kita, begitu nanti kita nggak ada udah putus gitu, hilang bonusnya. Jangan ya. Cari yang bisa diwariskan. Nah yang kelima adalah tujuan ikut MLM adalah kita bisa mendapatkan income yang unlimited. Seperti saya jelaskan bahwa ikut MLM ini adalah seperti gulungan salju, gulungan bola salju. Makin lama makin gede, makin lama makin gede hingga super gede dan super besar. Nah, kalau ada MLM yang membatasi jumlah income, ya jangan ikut, karena MLM yang benar adalah yang bisa memberikan kepada kita income yang unlimited. Lalu MLM yang kayak apa sih yang harus saya boleh ikuti ya? Ini ada 6 syarat MLM yang boleh diikuti teman-teman ya. Banyak sekali di lingkungan kita, di sekitar kita, orang datang sini berganti kepada kita untuk menawarkan kita untuk ikut multi level marketing. Tapi apa sih syaratnya? Apa sih syaratnya? Syarat ikut MLM itu ini ya, ini MLM yang baik ya teman-teman ya. Ini yang wajib teman-teman ketahui. Kalau syarat-syaratnya nggak ada ya nggak usah ikut gitu. Yang pertama, memiliki produk yang bermanfaat ya teman-teman. Nah kadang-kadang itu banyak sekali sistem Ponzi, sistem money game, sistem sistem yang gitu begitu. Produk itu hanya sebuah selingan. Artinya produk itu tidak penting. Mereka hanya jual sistemnya saja. Dan kita biasanya diiming-imingi sesuatu yang sangat luar biasa. Kita diiming-imingi sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang membuat kita nggak ngapa-ngapain dapat uang banyak gitu. Itu kan nggak masuk akal, dan itu kan nipu banget gitu teman-teman. Jadi yang pertama, memiliki produk yang bermanfaat ya teman-teman. Kalau produknya nggak bermanfaat ya jangan ikut. Nah ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita ya. Makanya saya bilang tadi yang produk-produk software itu kalau bisa jangan ikut ya. Itu kan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kita harus bermanfaat untuk orang banyak, minimal untuk diri sendiri lah nggak apa-apa. Tapi yang bermanfaat itu membawa kemaslahatan lah ya. Gitu-gitulah ya. Kalau produknya nggak bermanfaat jangan ya. Bermanfaat atau tidak ya teman-teman bisa lihat sendiri. Yang penting teman-teman ikut MLM jangan terfokus dengan iming-iming untuk cepat kaya. Nggak ada cara cepat kaya itu teman-teman ya. Ini hanya salah satu cara. Tapi kalau mau kaya ya kerja keras gitu. Kalau mau kaya ya lakukan sesuatunya yang lebih gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, teman-teman
harus melihat upline-nya ya. Banyak sekali orang-orang multi level marketing yang hanya bisa merekrut tetapi tidak bisa membantu downline-nya ya. Banyak sekali hanya orang yang ngajak-ngajak doang, setelah ngajak, setelah teman-teman ditinggal gitu aja kan kampret namanya ya. Udah kita ngeluarin uang untuk join, setelah join kita dibiarin gitu aja. Nah, carilah upline yang fokus, yang serius, yang mempunyai visi misi jangka panjang di sini ya, bukan cari keuntungan sesaat. Karena upline yang memiliki visi misi jangka panjang, maka dia akan mati-matian membantu downline-nya. Karena dia sukses ketika dia berhasil mensukseskan downline-nya. Downline-nya tidak sukses, maka upline juga tidak sukses. Ya, teman-teman. Itu penting nih, teman-teman ya. Jangan tertarik dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Maka carilah upline yang bisa membantu teman-teman semua sampai sukses, gitu ya. Nah, yang ketiga, memiliki sistem yang adil untuk semua member ya. Walaupun Anda downline, tapi Anda bekerja lebih banyak, bekerja lebih keras, maka Andalah yang bisa melampaui income daripada upline. Nah, yang bisa-bisa seperti ini biasanya multi level marketing yang tidak banyak memiliki jenjang-jenjang, teman-teman ya. Kalau ada yang jenjang-jenjangannya banyak banget ya, misalnya 3%, 9%, 12%, 15%, 21%, silver lion, silver producer misalnya, atau gitu-gitu. Pokoknya banyak sekali jenjang, itu biasanya teman-teman akan sulit untuk melampaui upline-nya. Carilah yang tidak begitu banyak jenjang ya. Cari sistem yang adil. Dan yang keempat adalah harganya produk itu masuk akal ya. Kadang-kadang kita ada harganya itu tadi udah manfaatnya kecil tapi harganya selangit ya, teman-teman. Harganya jutaan, bahkan sampai puluhan juta. Masuk akal nggak produk seperti ini? Tapi harganya itu sampai jutaan gitu. Harganya ya nggak masuk akal lah pokoknya ya. Cari produk yang masuk akal, teman-teman ya. Kalau misalnya yang saya sebut masuk akal, nggak masuk akal itu sesuai dengan manfaatnya, teman-teman ya. Ada yang jual air atau alat air putih ya, yang diklaim itu bisa membersihkan dan bladan bermanfaat, memiliki harganya 40 juta, teman-teman. Wah, gile banget gitu ya. Nah, carilah yang masuk akal, teman-teman. Produknya yang masuk akal ya. Sekali lagi, yang kita masih bisa berpikir waras lah gitu ya. Jangan teriming-iming dengan hasil income yang gede-gede tapi produknya sendiri tidak masuk akal gitu ya. Kemudian yang kelima, memiliki legalitas yang jelas ya. Di Indonesia ini banyak sekali perusahaan MLM belibet ngomongnya. Perusahaan MLM baru yang jalan dulu, teman-teman. Yang jalan dulu tanpa jelas legalitasnya. Nantilah legalitas diurus sambil berjalan. Yang penting saya dapat uang dulu, yang penting saya rekrutmen dulu, gitu kan? Karena Indonesia kita tahu semua lah, semua masih aturable gitu ya. Kalau kita dekat dengan seseorang ya bisa kita atur lah, nanti itu masalah legalitas bisa nyusul lah gitu ya, teman-teman. Nah, biasanya seperti ini. Nanti begitu membernya banyak, ternyata produknya atau sistemnya atau apanya tidak disetujui oleh pemerintah kita, hingga akhirnya di-ban. Hingga akhirnya teman-teman hilang duitnya di situ kan rugi ya. Jadi pelajari dulu apakah MLM itu mempunyai legalitas yang jelas ya. Yang keenam, memiliki support system yang baik ya, teman-teman ya. Tadi selain memiliki upline yang siap membantu downline-nya, juga harus memiliki namanya support system yang baik. Support system itu apa sih? Support system yang menyediakan kepada member-membernya satu pendidikan ya. Mungkin saja pertemuan-pertemuannya, kemudian CD-CD atau kaset-kaset, atau sekarang berupa MP3, atau sekarang di dalam Android kita ya, dalam sebuah aplikasi di mana dia menyediakan pendidikan berjenjang buat member-membernya, dari mulai awal, tengah, sampai yang expert. Apakah ada pendidikannya seperti itu? Kemudian apakah ini support system ini juga bisa membantu untuk percepatan pertumbuhan perkembangan jaringannya ya, teman-teman ya. Ini cuma teman-teman harus perhatikan. Jadi jangan asal join. Nah, ini adalah 6 syarat MLM yang boleh diikuti. Kalau di luar ini ya lebih baik nggak usah ya gitu. Oke, teman-teman,
Saya Siswandi Waluyo ya, oke teman-teman. Ini saya akan memperkenalkan ke teman-teman sebuah produk yang bagus ya. Produknya adalah sebuah robot trading ya teman-teman, sebuah alat bantu yang akan membantu kita dalam bertrading forex. Oke, namanya adalah satu robot trading ya teman-teman, yang kita sebut namanya SmartX. Nah, SmartX ini membantu kita untuk melakukan analisa trading, membantu kita untuk mengeksekusi, membantu kita untuk entry. Semuanya akan dilakukan oleh robot teman-teman. Robot ini sangat pintar ya, dia memberikan kita uang setiap harinya. Dan hasilnya cukup lumayan. Ya, hasilnya seperti teman-teman lihat tadi ya, hasilnya tuh sampai ada yang 50 juta, ada yang 4 juta sehari, ada yang 1.600.000 sehari. Wah, keren banget ya. Nah, robotnya seperti ini ya, SmartX namanya teman-teman. Nah, tugas kita ngapain kalau sudah ada SmartX? Tugasnya hanya satu, yaitu withdraw atau ambil uang saja ya. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang lebih detail, lebih jelas, dan bagaimana caranya menjadi seorang investor yang cerdas, seorang investor yang tidak mudah ditipu, seorang investor yang bijak dalam melihat segala sesuatunya. Kita akan belajar bersama-sama, bersama saya dan bersama dengan teman-teman yang lain dalam sebuah webinar ya. Untuk mendapatkan link Zoom-nya, silahkan hubungi link WA yang ada di bawah. Oke teman-teman, sampai ketemu di webinar selanjutnya.